Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah. Perkenalkan, nama saya Nazril Ilham Pratama, mahasiswa program studi pendidikan sejarah FKIP Untirta. Nah Sobat Sejarah, pada video kali ini saya akan membedah 5 pendekatan utama dalam filsafat sejarah, yaitu ada CLM, hermeneutika sejarah, historisme, narativisme, dan postmodernisme. Nah Sobat Sejarah, kita bedah satu persatu. Nah Sobat Sejarah, pendekatan yang pertama yaitu Covering Law Model atau CLM yang digagas oleh Carl G. Hampel, yang dimana CLM memandang sejarah sejajar gitu dengan ilmu alam atau sains ya. Nah yang dimana menurut pendekatan ini sebuah peristiwa sejarah gitu bisa dijelaskan secara ilmiah jika dimasukkan ke dalam hukum umum atau universal laws ya Sobat Sejarah. Nah polanya, jika ada kondisi A maka pasti ada terjadi akibat B. Ini ada hubungannya dengan sebab akibat gitu yang deterministik gitu ya Sobat Sejarah. Nah jadi kelebihan dari pendekatan ini yaitu sangat objektif, ilmiah, terukur, dan memberikan pola gitu yang jelas dalam melihat pengulangan sejarah ya Sobat Sejarah. Nah pastinya ada kelebihan, tentunya ada kekurangan, yang dimana kekurangan dari pendekatan ini yaitu mengabaikan faktor kehendak gitu, bebas manusia ya, yang dimana manusia disamakan seperti robot gitu Sobat Sejarah, atau molekul kimia yang reaksinya selalu sama gitu. Nah pastinya ada contoh penerapannya. Misalkan contohnya nih peristiwa revolusi Prancis 1789 ya Sobat Sejarah. Nah yang dimana pendekatan ini tuh membaca gitu revolusi terjadi karena hukum umum ekonomi, yang dimana jika kesenjangan sosial ekstrim terjadi dan beban pajak hanya ditumpukan pada rakyat miskin ya contohnya saat krisis pangan, maka revolusi sosial itu pasti meletus ya pastinya. Nah itu merupakan salah satu contohnya Sobat Sejarah. Nah Sobat Sejarah, kita masuk ke pendekatan yang kedua yaitu ada hermeneutika sejarah, yang dimana dipelopori oleh Wilhelm Dilthey dan Collingwood. Nah yang dimana pendekatan ini menolak CLM, bahwasannya sejarah bukan soal hukum saja, melainkan soal pemaknaan dan empati. Nah Sobat Sejarah, pastinya di hermeneutika sejarah juga ada kelebihan dan kekurangan, yang dimana kelebihannya itu sangat manusiawi dan mendalam gitu ya, karena berusaha memahami motif, emosi, dan konteks budaya pelaku sejarah dari dalam gitu. Nah itu dia kelebihannya. Nah ada kelemahannya juga dalam hermeneutika sejarah, yaitu rentan subjektif, bahwasannya sejarah atau sejarawan gitu masa kini bisa saja salah menafsirkan itu isi kepala orang yang hidup ratusan atau puluhan tahun gitu ya. Nah gitu Sobat Sejarah, itu adalah kelebihan dan kelemahan. Nah di hermeneutika sejarah ada contoh penerapannya nih Sobat Sejarah, yaitu contohnya misalkan keputusan Sultan Agung yang menyerang Batavia pada tahun 1628 sampai 1629, yang dimana cara hermeneutika sejarah ini tuh sejarawan tidak cuma melihat data pasukannya saja ya, tapi juga mencoba gitu menyelami alam pikiran Sultan Agung ini gitu. Nah apa sih visi politiknya? Nah visi politiknya tentang penyatuan Jawa, bagaimana konsep martabat Mataram, dan mengapa gitu POC dianggap sebagai ancaman spiritual gitu, serta ekonomi bagi eksistensi kerajaannya gitu. Nah itu dia pendekatan yang kedua. Nah baik Sobat Sejarah, kita masuk ke pendekatan yang ketiga yaitu ada historisme, yang dimana lahir di Jerman oleh Leopold von Ranke. Nah yang dimana inti dari historisme ini adalah melihat setiap peristiwa sejarah ini sebagai bentuk
yang unik, lokal, dan hanya bisa dipahami berdasarkan konteks zamannya sendiri gitu ya sobat sejarah. Nah, sebagaimana hal itu tuh benar-benar terjadi gitu. Nah, bahwasannya mereka ini tuh menolak ya, menilai masa lalu menggunakan standar moral atau nilai-nilai masa kini saja gitu. Nah, lalu di historisme ini juga ada kelebihan dan kelemahannya juga ya sobat sejarah, yaitu kelebihannya sangat menghargai gitu orientasi atau orisinalitas gitu ya zaman gitu. Nah, yang dimana mendorong riset arsip primer yang ketat gitu dan menghadiri gitu bias masa kini gitu ya sobat sejarah. Nah, lalu kelemahan dari historisme ini seringkali gitu terjadi dalam relativisme gitu. Nah, relativisme formal yang dimana misalnya memaklumi perbudayaan kuno gitu, perbudayaan kuno hanya karena menang zamannya gitu, dan gagal gitu melihat pola besar sejarah. Nah, pastinya misalkan nih contoh penerapannya nih, yaitu sistem tanam paksa ya di Indonesia 1830, yang dimana historisme ini tuh membaca bahwasanya peristiwa ini tuh peristiwa murni gitu dari konteks abad ke-19. Nah, kondisi keuangan Belanda ini yang bangkrut ya pasca perang Diponegoro gitu dan perang Belgia. Nah, serta norma kolonialisme global saat itu tanpa buru-buru menghakimi dengan standar hak asasi manusia gitu sobat sejarah, atau HAM ya pada abad ke-21 gitu sobat sejarah. Itu dia tadi pendekatan yang ketiga, yaitu tentang historisme. Baik, kita masuk ke pendekatan yang keempat, yaitu narativisme, yang dimana narativisme ini dipelopori oleh Hayden White. Bahwasanya pendekatan ini melihat bahwa sejarah pada akhirnya adalah konstruksi bahasa berbentuk cerita atau narasi gitu. Nah, masa lalu ini tuh berserakan dan tidak beraturan gitu sobat sejarah. Jadi sejarawan lah gitu yang menyusun menjadi plot gitu, misalkan seperti komedi, tragedi, dan lainnya gitu ya. Nah, agar bisa dipahami gitu oleh para pembaca. Nah, juga sejarah dekat dengan sastra gitu. Nah, kelebihan dan kelemahan pada narativisme ini, kelebihannya terlebih dahulu yaitu menyadarkan kita gitu bahwa penulis sejarah ini tuh tidak pernah netral gitu, melainkan selalu dipengaruhi oleh cara sejarawan memilih dan merangkai kata ya. Nah, lalu untuk kelemahannya sendiri dari narativisme ini, jika kebablasan sejarah dianggap fisik belaka gitu. Nah, bahwasanya sehingga batas antara fakta empiris dan imajinasi sastra menjadi kabur gitu sobat sejarah. Nah, contoh dari penerapan narativisme ini misalkan dari peristiwa G30 SPKI atau PKI 1965 gitu. Nah, cara narativisme ini tuh membaca kayak pendekatan ini tuh tidak fokus mencari siapa gitu dalang yang 100% tuh benar-benar gitu. Nah, lalu melainkan menganalisis gitu bagaimana sih peristiwa ini tuh ditulis seperti itu. Baik sobat sejarah, kita masuk ke pendekatan yang terakhir, yaitu ada postmodernisme. Tokoh utamanya seperti Michel Pault ya. Bahwasannya postmodernisme ini tuh melakukan dekonstruksi total terhadap sejarah gitu. Nah, mereka menolak narasi besar gitu atau grand naratif ya, yang mengklaim kebenaran secara tunggal gitu. Nah, sejarah bagi mereka adalah suatu alat kuasa ya, yang dimana siapa yang menang dialah gitu yang mendikte ingatan sejarah tersebut begitu. Nah, pastinya di postmodernisme ini juga ada kelebihan dan kelemahan ya. Nah, yang dimana kelebihan dari postmodernisme ini tuh sangat kritis teman-teman, membuka ruang bagi sejarah kaum marginal gitu yang terlupakan, misalkan seperti sejarah perempuan, buruh, dan minoritas gitu ya, dan membongkar nih propaganda penguasa gitu. Nah, itu dia tadi kelebihannya. Nah, untuk kelemahannya sendiri dari postmodernisme ini juga pendekatan itu bisa membuat orang tuh frustasi gitu, karena
menganggap kebenaran sejarah itu tidak ada gitu. Yang ada hanya propaganda yang menang gitu. Nah, itu dia kelemahannya ya. Nah, untuk contoh penerapannya nih, contohnya misalkan seperti sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1949. Nah, yang dimana cara postmodernisme ini tuh membaca bahwasanya ini membongkar narasi resmi gitu yang masuk atau dan berpusat gitu pada elit militer gitu. Nah, postmodernisme ini juga akan bertanya gitu, seperti mana suara para perempuan di dapur gitu, dapur umum, serta bagaimana nasib rakyat biasa yang terjepit gitu di desa-desa, serta mengapa sih sejarah kita didominasi narasi elit Jakarta. Begitu sobat sejarah. Nah, sobat sejarah, itu dia tadi kelima pendekatan dalam filsafat sejarah gitu ya, 5 pendekatan dalam filsafat sejarah. Nah, perlu kita simpulkan bahwasanya 5 pendekatan ini tuh dalam filsafat sejarah sebaiknya gitu tidak dilihat sebagaimana yang benar atau sebagaimana yang salah gitu, melainkan sebagai perkembangan evolusi berpikir manusia dalam memandang masa lalu gitu. Bahwasanya seperti CLM gitu, memberi kita gitu pondasi pentingnya logika sebab akibat gitu. Nah, lalu untuk hermeneutika dan historisme mengajarkan kita gitu untuk bijak melihat masa lalu gitu sesuai konteksnya gitu tanpa menghakimi gitu. Nah, lalu untuk narativisme dan postmodernisme ini tuh menjadi alarm ya, alarm bagi kita agar kritis gitu, agar tidak menelan mentah-mentah gitu setiap cerita sejarah yang disuguhkan oleh penguasa gitu. Nah, sobat sejarah, itu dia tadi 5 pendekatan dalam filsafat sejarah. Terima kasih yang sudah menonton dan memahami apa yang saya bicarakan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak mengerti. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.